Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ismail Alatas, dalam seri vlog sejarah tasawuf. Minggu yang lalu kita berbicara tentang perkembangan kelompok yang disebut Sufia di Baghdad setelah Mihnah, yang mana saya berbicara tentang Syekh Junaid al-Baghdadi dan circle-nya, yang mana mereka mengimajinasikan tasawuf sebagai sebuah jalan spiritual yang sistematik atau thariqah. Nah, pada hari ini saya ingin pergi ke timur, ke daerah lebih timur dari Baghdad, tepatnya Khurasan, yang merupakan daerah tertimur dari dinasti atau imperium Abbasiyah. Khurasan tentu hari ini adalah nama region, nama wilayah atau kawasan di Iran. Tetapi yang disebut Khurasan di abad pertengahan lebih besar dari Iran, yaitu bagian dari Iran Timur, beberapa bagian dari Central Asia, dari Asia Tengah, dan Afghanistan. Dan Khurasan ini memiliki banyak kota-kota yang ternama, salah satunya tentu Nishapur, Tus, ya, di mana Imam Ghazali dilahirkan, ada Merv, ada Bukhara, ada Termez, ya, Termudi, itu dari Termez, ada Herat di Afghanistan hari ini. Nah, ini adalah wilayah Khurasan. Nah, setelah wilayah Khurasan menjadi bagian dari dinasti Abbasiyah, lambat laun Khurasan, kota-kota di Khurasan menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan wacana-wacana keislaman. Tetapi juga Khurasan menjadi wilayah yang sangat kompetitif, di mana banyak gerakan-gerakan spiritual atau gerakan-gerakan keagamaan berseteru satu sama lain dan menganggap dirinya yang paling benar dan yang paling representatif dari Islam. Saya ingin berbicara tentang dua gerakan spiritual yang muncul di Khurasan, dan keduanya memiliki andil besar dalam perkembangan tasawuf. Walaupun keduanya ini sering dinilai sebagai kelompok sufi, tetapi sangat jelas kalau kita lihat dari sumber-sumber awal bahwa kedua gerakan ini mendefinisikan mereka sebagai gerakan yang berbeda dari Sufiyah. Kalau Sufiyah itu adalah gerakan yang ada di Baghdad, di kalangan Imam Junaid dan kawan-kawan, dua gerakan di Khurasan ini, satu bernama Karamiyah dan satu Malamatiyah, adalah gerakan yang berbeda dari Sufiyah. Jadi dengan kata lain, ada Sufiyah di Irak, ada Karamiyah dan Malamatiyah di Khurasan. Saya ingin berbicara tentang Karamiyah dan Malamatiyah dan apa yang mereka kontribusikan dalam perkembangan tasawuf. Karamiyah adalah gerakan spiritual yang dipelopori oleh Muhammad ibn Karam yang meninggal tahun 869 atau 255 Hijriah. Dia adalah seorang orator dari Sistan, Iran, dan dia adalah orang yang itinerant, dia berkeliling dan berdakwah, ya. Tema-tema dakwahnya adalah pentingnya manusia untuk menghilangkan semua posesi material, properti, harta, dan lain-lain, dan memilih hidup dalam kemiskinan. Bahkan Ibn Karam menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk mengenakan jubah dari kulit domba yang belum disamak, ya. Ibn Karam karena dia begitu mobile, ya, mobilitas dia dan ceramah-ceramah dia akhirnya menyebabkan dia menjadi populer di kalangan kaum terbawah, petani, para urban poor, ya, kaum miskin perkotaan, dan orang-orang yang berada di status sosial yang lemah, sehingga menjadi sebuah gerakan massa. Sampai-sampai Ibn Karam ini dianggap membahayakan, sehingga penguasa dari dinasti Tohiriyah yang ada di Nishapur memenjarakan Ibn Karam selama 8 tahun, yang akhirnya pada saat dia keluar dia pindah ke Yerusalem dan meninggal di sana. Ibn Karam
tentu mengajarkan pentingnya takasuf, ya, mortifikasi diri, kelaparan, tawakul, kita harus berserah diri kepada Tuhan, dan kita tidak perlu meminta atau tidak perlu bekerja. Karena kalau bekerja itu berarti tawakal kita kurang. Dia mengajarkan murid-muridnya untuk mengemis dan tidak bekerja. Karena pekerjaan dan kasab itu adalah halangan dari perkembangan spiritual. Dan Karamia, Ibn Karam juga mementingkan pentingnya, menekankan pentingnya dakwah. Jadi propagasi aktif ajaran-ajaran Karamia ini. Dan dia tidak senang dengan teori-teori mistisisme, teori-teori spiritual yang kerap digulirkan oleh kaum Sufi. Tidak perlulah berteori-teori, yang penting kita berjalan dalam kemiskinan dan tawakul kepada Tuhan. Itu adalah pesan Ibn Karam. Yang menarik, Ibn Karam ini mulai mengumpulkan pengikut-pengikutnya di loji-loji cenobitik atau monasteries atau biara yang disebut dalam dari bahasa Persia khanaqah. Jadi dia membangun khanaqah, dan banyak khanaqah ini mempunyai wakaf dari orang-orang yang senang dengan gerakan Karamiyah, dan di situ para penganut Karamiyah dari orang-orang miskin itu tadi bisa hidup dan diajarkan bagaimana melatih diri menjadi diri yang takut kepada Tuhan, solidaritas, dan juga humility, ya, humble, kesederhanaan. Dikatakan bahwa sebagian loji-lojinya itu memiliki lebih dari 4.000 orang yang tinggal di loji-loji tersebut. Nah, infrastruktur khanaqah ini, biara untuk kaum Karamiyah, inilah yang merupakan prototip dari loji-loji sufi di kemudian hari. Dengan demikian, prototip loji sufi, biara sufi, khanaqah sufi, ini ada di dalam, diambil dari khanaqah Karamiyah. Jadi dari Karamiyah ini, sufi di kemudian hari mengambil institusi khanaqah. Walaupun saat ini sufi pada zaman itu sufi di Baghdad tidak memiliki khanaqah. Dan Karamiyah juga menginspirasi kaum sufi untuk menjadi sebuah gerakan massal, karena sufiyah di zaman itu, di zaman Imam Junaid, hanya merupakan lingkaran yang elit saja. Saudara-saudara sekalian, kemajuan Karamiyah dan perkembangan Karamiyah ini akhirnya memunculkan sebuah gerakan spiritual yang sangat berbeda dan justru muncul sebagai kritik terhadap Karamiyah. Dan inilah yang disebut sebagai gerakan Malamatiyah. Malamatiyah adalah orang-orang yang menginginkan dipersalahkan oleh publik, dan tentu nama Malamatiyah ini diambil dari ayat Quran, ya, wala yakhafuna laumatal laim, dan mereka tidak takut dengan the blame of any blamer, itu ayatnya. Dan ini Malamatiyah ini adalah gerakan yang muncul sebagai kritik terhadap Karamiyah, diusung oleh seorang bernama Hamdun al-Qassar dan Abu Hafiz al-Haddad. Dan Malamatiyah ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan menutupi diri dan status spiritual diri dari orang lain. Oleh karena itu, berbeda dari Karamiyah, Malamatiyah melarang dakwah secara publik atau performa kesalehan di publik dan menggunakan pakaian yang berbeda dari publik. Penting untuk Malamatiyah adalah bagaimana kita menghancurkan ego kita, melemahkan ego kita atau nafs dengan self-humiliation, dengan menjadikannya merasa diri tidak layak untuk jadi apa. Caranya bagaimana? Malamatiyah akan melakukan hal-hal yang mungkin di kalangan beberapa orang
dianggap, wah ini orang tidak religius ya, oh ini orang tidak mengikuti syariah ya, ini orang kok nggak pernah kelihatan sholat, dan lain-lain. Itu yang dicari oleh Malamatiah. Jadi mereka mencari cara supaya orang-orang mengkritik mereka. Jadi mereka tidak mau memperlihatkan status spiritual mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan atau tidak melakukan misalnya sholat berjamaah di masjid dan lain-lain, supaya mereka dicibir oleh orang. Nah, cibiran ini dianggap tidak saleh, dianggap tidak religius, dianggap kotor, dan inilah yang dicari Malamatiah, karena hal itulah yang dapat melemahkan ego dalam pandangan mereka. Malamatiah juga sangat kritis terhadap Karamiah yang menekankan mengemis, ya, dan mereka justru menekankan pentingnya bekerja. Tentu kaum Sufi cukup apresiatif terhadap Malamatiah, tetapi mereka menganggap bahwa terlalu fokus terhadap nafs dan waswasa dan bisikan-bisikan nafs ini bagi kaum Sufi bukan cara yang tepat untuk menjadikan diri lebih dekat dengan Tuhan. Karena jika kita terlalu fokus kepada nafs, seperti kata Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kritiknya terhadap kaum Malamatiah, itu justru akan menguatkan nafs. Karena nafs ini begitu culas dan begitu cerdik. Di saat kita mau mengontrol dia, dia akan menemukan cara lain untuk bagaimana mengelabui kita. Oleh karena itu kaum Sufi misalnya lebih mengedepankan pendekatan diri kepada Tuhan, karena hanya melalui pertolongan Tuhanlah nafs bisa dikontrol. Nah, kaum Malamatiah ini memiliki menjadi cukup populer di kalangan middle class, di kalangan kelas menengah di perkotaan. Jika tadi Karamiah lebih populer di kalangan urban poor dan petani, Malamatiah justru menjadi populer di kalangan kaum artisan, kaum pengrajin, orang-orang yang memiliki toko, para pedagang, dan lain-lain. Dan mereka ini mengcopy atau meminjam infrastruktur futuah atau klub-klub lelaki terhormat yang ada di Khorasan waktu itu. Jadi ada gentleman's club, ya, klub di mana orang-orang terdidik, orang-orang yang middle class, ya, dari kelas menengah itu bertemu malam-malam, mereka duduk di situ menjadi member dari klub itu. Kadang-kadang mereka minum-minum di klub itu, dan ada etiket-etiket yang harus dipenuhi di dalam klub-klub futuah ini. Nah, Karamiah ini meminjam format infrastruktur klub futuah ini untuk mengumpulkan pengikut mereka. Kenapa mengambil format klub-klub futuah? Karena dengan demikian mereka bisa menutupi dari pandangan khalayak bahwa sebenarnya mereka berkumpul itu untuk melakukan praktik-praktik spiritual. Jadi orang lain akan menganggap, oh, si bapak itu mau pergi ke klub tuh pasti mau duduk, mau minum-minum, mau ngobrol-ngobrol sama teman-temannya di klub tuh. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan ada pergi ke klub yang tentu tertutup hanya untuk member saja, tapi untuk untuk praktik-praktik spiritual. Jadi mereka mengambil format infrastruktur futuah ini, ya, dengan konsepsi membership, ya, klub kan ada membershipnya, siapa yang bisa menjadi member, dengan praktik-praktik initiation ceremony, di mana ada upacara pelantikan members baru, ya, seperti di klub, ya, dan tentu ada hierarki, yang member-member yang pemimpin, terus member-member yang sudah tua, kemudian baru junior-junior member, dan tentu klub futuah tentu mereka bertemu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan menjadi dekat antara satu anggota dengan anggota yang lain, tentu dalam ruang lingkup etiket yang sangat jelas. Nah, inilah yang diambil oleh Malamatiah. Infrastruktur futuah, ada membership, ya kan?
ada tempat bertemu, oke, ada hierarki berdasar senioritas, ada apa namanya initiation ceremony ya, upacara pengukuhan keanggotaan, dan tentu ada mentoring dari members-members yang lebih tua, anggota-anggota yang lebih tua kepada anggota yang lebih muda. Nah, infrastruktur inilah yang kemudian diambil juga oleh Sufia di Baghdad. Dengan demikian, apa yang ingin saya katakan di sini adalah ada dua gerakan spiritual yang muncul di Khurasan, satu Malamatiyah, satu Karamiyah. Mereka berseteru satu sama lain, tetapi keduanya menggagas infrastruktur baru yang kemudian digunakan oleh Sufi, oleh kaum Sufi. Dari Karamiyah, kaum Sufi mengambil konsep dan infrastruktur lodges atau loji, ya, biara, khanakah, yang kemudian kita lihat akan ada biara-biara Sufi, khanakah-khanakah Sufi. Dari Malamati, mereka mengambil konsep klub tadi itu, Futuwah Club, ya, yang mereka ambil dari, yang Malamati ambil dari Futuwah Club, membership, keanggotaan, upacara inisiasi, keanggotaan, tempat bertemu, dan etiket-etiket yang harus dianut dalam menjadi anggota sebuah klub yang spesifik, yang eksklusif. Nah, dua infrastruktur inilah yang kemudian diambil oleh kaum Sufiyah di Baghdad, yang mana ingat di vlog yang lalu saya berbicara kaum Sufi sudah mulai mengimajinasikan mistisisme sebagai sebuah jalan, sebuah torik, sebuah torikoh, ada makomat, ya kan, ada apa namanya stasiun-stasiun spiritual, ada guru yang bisa membimbing murid menaiki tangga-tangga spiritual ini. Tetapi kaum Sufia tidak mempunyai konsepsi infrastruktur untuk merealisasi konsepsi toriko ini. Inilah yang didapat oleh kaum Sufia dari Malamatiyah dan Karamiyah. Jadi artinya sekarang ada konsep tentang biara Sufi, di mana kaum Sufi itu tinggal, ya, untuk diajar oleh sang guru, tapi juga ada konsepsi toriko sebagai klub, sebagai apa namanya klub atau organisasi yang mana orang bisa menjadi anggota dan harus mengikuti proses inisiasi, harus mengikuti upacara inisiasi sebagai anggota, dan kemudian ada hierarki di situ, dan juga ada mentoring dari anggota-anggota yang lebih senior kepada anggota-anggota yang lebih junior. Sehingga apa? Konsepsi tasawuf sebagai torik atau toriko yang abstrak tadi itu, stasiun-stasiun spiritual, bisa termaterialisasi menjadi institusi material dalam bentuk torikoh seperti yang kita pahami sekarang. Torikoh sebagai bukan hanya tangga spiritual, tetapi juga sebagai sebuah organisasi atau klub atau ordo, ya, ada anggota-anggotanya, ada tempat berkumpulnya, ada biaranya, dan ada etiket-etiketnya yang harus diikuti oleh anggotanya. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Nanti tentu kita akan bahas lebih lanjut bagaimana torikoh Sufiyah mulai muncul. Untuk saat ini kita hanya berbicara bagaimana Sufiyah terinspirasi dari Malamatiyah dan Karamiyah dan mengambil infrastruktur yang sudah mereka gagas. Nanti kita akan kembali lagi membahas kelanjutannya di vlog yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.